Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Zahra Zaid. Terima kasih Zahra sudah hadir malam ini. Iya Kak. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Kalau aku sendiri sih nggak pernah. Cuma orang tua aku. Papa, mama? Mama. Gimana kejadiannya? Jadi sih waktu itu kayaknya aku masih sekolah di SMP, kalau nggak SD gitu. Kejadiannya itu malam Jumat. Orang-orang di rumah tetangga pada ngelihat kalau di atas rumah aku itu ada bola api. Di atas, tetangga yang ngelihat. Kalau kita sendiri kayak aku, mama, papa itu nggak ngelihat. Terus pas Jumat siang ya, setelah habis sholat Jumat, itu mama diserang, Diserang gimana maksudnya? diserang nggak tahu deh, pokoknya langsung kayak panas-panas gitu, kejang-kejang. Panas-panas? Oke, terus? Di situ aku sama papa nggak ada, aku sekolah, papa di luar lagi kerja. Adanya saudara-saudara aku, diteleponin aku sama papa nggak diangkat-angkat, nggak bisa-bisa. Pas sampai rumah, mama udah dipegangin sana-sini kan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, itu mama udah berontak sana, berontak sini, udah kesakitan. Apa kata dokter? Kalau kata dokter, nggak ada penyakit. Dicek semua, itu bersih. Mama sehat. Berontak-berontak gitu. Pokoknya nggak ada penyakit. Terus di dalam rumah sakit itu kan ada tong sampah yang bersih itu. Itu tuh goncang. Kenceng banget. Terus kalau kata mama, ada yang nyekek mama, tangan itu segede-gede ini. Gede banget. Di rumah sakit? Itu sampai nggak bisa napas mama. Terus kata dokter, mama tinggal nunggu ajal doang. Itu ya ampun, semua keluarga pada nangis. Tapi papa heran kenapa nggak ada penyakitnya, sedangkan istri saya kayak gini. Terus akhirnya diapain? Akhirnya kayak kata papa gini, kayaknya ini lain deh. Oke. Langsung dibawa ke rumah orang pintar. Di sana diapain? Jadi gini Kak, di dalam perjalanan itu, pas kita belum sampai hampir mendekati rumah orang pintar itu, mama kan badannya besar. Masa iya bisa muat ke jok bawah mobil itu, ngumpet begini. Ngumpet ke dalam. Coba bayangin, kan nggak bisa. Kayak kan? ketakutan mau dibawa kemana gitu. Terus? Itu hampir mau mendekati rumah orang pintar itu. Begitu sampai ngeberontak, ngamuk-ngamuk. Itu yang gotong banyak banget, nggak kuat. Abis itu diapain? Abis itu di nginep lah di situ. Terus makan kayak bukan mama. Makan ayam bakar, maunya ayam bakar kampung. Itu banyak banget. Tapi sekarang kondisinya? Sekarang alhamdulillah udah baik-baik udah aja baik. ya? Dan itu Kak, pas diserang itu muka mama itu bernanah semua, bolong-bolong. Tapi akhirnya kan udah disembuhin. Karena awalnya mulus, jadi balik lagi mulus. Dan sekarang udah hilang? Udah hilang. Karena itu kan perbuatan manusia ya, dikirim. Iya benar. Mudah-mudahan sih kedepannya baik-baik aja ya kamu dan keluarga ya Zahra ya. Iya. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang wanita yang mengaku berteman dengan jin untuk menyakiti orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Hana. Selamat malam, Bu Hana. Selamat malam, Mas Bayu. Apa yang mau Ibu Hana ceritakan? Saya di sini ingin menceritakan tentang sesosok wanita yang bernama Shirley. Ada apa dengan Shirley? Si Shirley ini adalah seorang kuntilanak. Dia mati dibunuh
diperkosa lalu dibunuh dan mukanya dirusak. Oke, lalu apa hubungannya dengan ibu? Jadi hubungannya dengan saya itu ada. Karena dengan sosok ini saya capek dibikin sama dia. Karena dia kan mengikuti diri saya. Ikuti diri saya dia. Lalu kalau saya tidak menuruti apa kata dia dengan cara memberi makan bunga kantil, saya akan sakit. Oke, jadi ibu penuhi itu keinginannya, Penuhi. makan bunga kantil buat dia. Iya, karena kalau saya tidak memakannya, saya akan sakit. Saya tidak akan bisa beraktivitas apapun. Jadi kekuatan dari si Shirley ini bunga kantil itu. Oke, kalau misalnya ibu penuhi, apa manfaatnya, gunanya, untungnya buat ibu apa? Ada sih manfaatnya, yaitu kalau ada orang mau berbuat jahat dengan saya, dia mengasih tahu. Pernah terbukti gitu? Pernah. Gimana kejadiannya? Ya ada misalnya orang mau misalnya mau apa sih namanya menelus saya, dia tahu, dia mau ngasih tahu, kamu harus waspada karena ada yang tidak suka dengan kamu, dia akan berbuat jahat dengan kamu. Sampai sekarang makan bunga kantil itu masih terus dilakukan? Masih. Karena kalau tidak makan saya sakit. Lalu tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa, Bu Hana? Saya tujuan ikut mata batin, saya ingin melepaskan ini semua. Saya capek diperbudak oleh makhluk seperti ini. Pertama kali dia ngikutin Ibu Hana tuh apa sih penyebabnya? Dulu pada tahun 2013, suami saya meninggal dunia. Dia sakit, nah saya mengalami yang namanya depresi. Tanpa saya sadari, saya berjalan tanpa arah dan tujuan. Tiba-tiba pukul 1 malam, saya dihampiri seorang wanita setengah baya. Dia mengundang saya ke rumah dia. Dan ternyata itu bukan rumah. Tapi itu sebuah gedung tua dan di dalamnya itu adalah kuburan. Kuburan si Shirley ini. lalu sejak hari itu dia ngikut ke Ya, ibu sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Tapi harus dikasih bunga kantil Iya, terus. harus dikasih bunga Oke, kantil. mudah-mudahan ritual itu bisa selesai dan mudah-mudahan sosok Shirley bisa lepas dari hidup ibu. Iya. Kami akan ajak Ibu Hana untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hana, terlahir tanggal 10 September 1982. Sosok yang memiliki karakter yang periang, dan dari mata batin saya, melihat sosok Hana seperti dijaga oleh seseorang makhluk gaib. Makhluk tersebut yang kini menjadi teman hidupnya, dan saya merasakan makhluk ini memiliki pengaruh yang buruk dalam kehidupan Hana. Saya merasakan jiwa dan pikiran Hana dikendalikan oleh sosok tersebut. Hana dihuni oleh arwah gentayangan perempuan. Menyeramkan sekali. Saya akan membantu Hana pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Perasaan saya kok nggak enak ya? Saya merasa ada sesuatu yang ganjal di sini. Ibu Hana dengan tanggal lahir 10 bulan 9 1982, betul? Betul. Kenapa, Roy? Kuntilanak. Ada di belakang Bu Hana. Capek ya rasanya.
Jadi Ibu Hana ini karena depresi waktu itu pernah datang ke gedung tua. Ternyata itu adalah kuburan. Sejak hari itu ada sosok yang namanya Shirley ikutin terus Ibu Hana. Lalu si Shirley ini selalu dikasih makan bunga kantil, mengikuti dan menjaga Ibu Hana. Iya. Ya, tapi sekarang makanya datang ke menembus mata batin untuk lepas dari dari Shirley ya. Dari Shirley ini. Dan bisa hidup tenang tanpa harus makan bunga kantil lagi. Bye. Ya. Kamu tahu nggak apa yang saya lihat di sini? Jadi ketika Ibu Hana ngadep sana, yang mukanya di sini adalah muka si Shirley. Jadi Shirley itu kuntilanak, Roy. Iya, jadi adep-adepan kayak gini loh. Terus dia berputar. Jadi ini mukanya nih. Terus dia muter balik ke situ, berputar-putar gitu. Sekarang ada di situ nempel. Iya, jadi di depan belakang gitu. Jadi kalau saya berbicara di sini, saya berbicara dengan Shirley. Shirley, kalau kamu mengganggu orang, aku nggak suka. Tapi kalau kamu masuk ke dalam tubuh Ibu Hana, silakan. Masuk Ibu Hana? Shirley mau masuk dalam badannya Ibu Hana? Takutnya dia akan masuk. Kok jadi aneh ya tatapannya? Takut ya, Sarah? Takut, Kak. Bu Hana? Aku pinjam rambut kamu deh. Sini deh. Hold my hand. Kak, takut, Kak. You just... Oh, merinding loh. Kamu yang ambil rambut kamu sendiri. Ini? Dan... No. Here. Duduk lagi. Roy, ini bukan dia ya, Roy? Sarah. Kesalahan kita adalah kalau menatap mata dia, kita akan masuk ke dunianya. Jadi kalau mau lihat badannya aja dan kepalanya. Bu Hana. Kak! Kenapa kalian mengganggu hidup saya? Ini masuk ya. Udah Shirley, masuk ya? apakah itu kamu Shirley? Iya. Kuntilanak? Iya. Bahagia sekarang kamu Bahagia. hidup sama ibu ini. Bahagia. Saya tidak mengganggu wanita ini. Justru saya menolong wanita ini karena banyak yang jahat. Kuntilanak. Kamu tuh kuntilanak tahu? Ya, Gak ada apa-apa. saya Shirley. Kamu yang ngejagain ibu ini. Ya, Kau mau apa dari dia sebenarnya? saya ingin melindungi dia. Terus Tidak kamu dapat minta apa? Dikasih makan bunga kantil Ya. terus. Itu yang kamu senang. Iya. Saya benci dengan laki-laki. Saya nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada urusan apa-apa sama kamu. Ya memang, tapi saya benci dengan laki-laki. Kenapa benci sama saya? Karena dia sudah membunuh saya. Dan saya. Sel dibunuh. Ya saya prihatin ya, Shirley. Tapi nggak semua laki-laki kayak gitu loh. Tapi semua jahat. Nggak semua. Karena semua nyakitin hati wanita ini. Saya dulu seorang putri. Udah baik, biarin aja. Saya putri keraton. Cantik. Tapi saya dibunuh. Muka saya disobek-sobek oleh laki-laki itu. Kenapa kamu pengen keluarkan saya dari badan dia? Karena yang punya badan minta ingin lepas dari kamu.
Jangan keluarkan saya dari dia. Kamu berani ngeluarin saya, kamu lihat. Saya tantang kamu. Kenapa? Kamu tidak akan bisa mengeluarkan saya dari dia. Kita lihat. Oke. Shirley, kasihan yang punya badan ini. Tidak. Saya suka badan dia, saya suka. Kenapa kalian jahat? Mau misahin saya dari dia. Kami mau jagain dia, dunia kalian tuh udah beda. Tapi saya sayang sama dia karena dia sering disakiti oleh orang banyak. Kasihan loh dia. Saya tidak jahat. Saya ingin menjaga dia. Saya tidak jahat. Jangan jauhi saya dari dia, jangan. Baiklah. Saya melihat ini Ibu Hananya udah nggak ada di situ lagi. Jadi ini sosok Shirley-nya. Benar-benar Shirley-nya ya. Pusing saya. Saya wanita cantik. Saya Karena minta bunga laki-laki. kantil. Ini apa ya daun ini? Daun bunga kantil. Daun bunga kantil. Makan tuh sana. Ini makanan kamu Ya, kan? Kamu suka? suka. Sini. Tapi tinggalin yang punya badan ini. Tidak akan. Saya minta. Kakinya dia tuh mungkin 4 kalinya badan saya kali ya. Marah loh. Iya nih. Lawan saya. Saya nggak pernah mukul perempuan sih sejauh ini. Diam. Nggak, dia sama saya di sini. Jangan ganggu dia nggak ganggu kamu loh. Dia nggak Saya ganggu suka kamu. dia. Loh kenapa? Suka. Kamu suka sama dia, kenapa? Kalau wajah saya dulu seperti dia. Karena laki-laki yang merusak wajah saya sekarang. Saya sudah tidak punya wajah. Sini, kalau berani acak-acak aja semuanya. Aku nggak pernah takut sama hantu. Terserah mau ngapain. Terserah kamu. Apa salahnya saya pengen dikeluarin dari badan dia? Yang punya badan ingin lepas semuanya dari Saya sosok tidak saya. mau. Mau atau tidak bukan keputusan saya. Tapi yang punya badan udah nggak mau lagi diikutin sama yang begitu-begituan. Saya juga nggak mau buat deal-dealan Kamu atau itu gak usah perjanjian. banyak bicara. Jangan sentuh saya. Alam kita berbeda. Pingsan. Waduh. Pak, Bu. Iya. Tolong bantu. Kang. Bentar, duduk situ. Kepalanya kurang sini nggak? Kurang sini. Cukup. Aduh,
Ini taruh mana? Aduh nggak Taruh kuat. situ lagi ya? Ini didorong. Pegang aja deh. Pegang. Kamu pegang aja. Baik, tadi kenapa baik kamunya? Saya Jatuh banget. Saya coba nahan kepalanya dia, malah saya juga ikut Iya. ke bawah. Mungkin karena ada sosok gaibnya malah jadi berat gitu. Iya makanya. Saya ngos-ngosan nih. Kamu dorong situ. Aduh, sebentar ya, saya tarik nafas dulu. Duduk dulu aja. Sarah. Lihat ini ada sosok apa sih, Roy? Dalam badannya Ibu Hana ini. Saya ngerasa di dalam tubuh Ibu Hana ada kuntilanaknya. Seperti apa sosoknya, Roy? Ini saya mencoba untuk gambar. Bentar ya. Ibu Hana ini sebenarnya pingsan dalam keadaan traumatik sih. Jadi bener-bener luar biasa tenaganya. Bener-bener mengerikan mukanya. Ini yang saya lihat. Mirip ya sama Ibu Hananya. Ada kesamaan. Iya. Ekspresi mukanya saya jadi ngebayangin sih. Yang ada dalam badannya. Sekarang masih dalam badan Ibu Hana, Roy? Saya ngelihat sebenarnya masih ada pengaruhnya sih. Tapi Ibu Hana sebenarnya bisa sadar ketika kita bangunin. Dia sebenarnya efek trauma attack. Ibu Hana, diminum dulu airnya, Ibu Hana. Gimana caranya ya? Oke, kamu pegang dulu, Oke. aku ambil cairan aja ya. Oke. Sebentar. Bangun. Di sini Ibu Hana sadar gak tadi ngelakuin sesuatu? Sekarang kamu cium apa? Kembang. Kembang?
baik saya. Kamu nggak mau sama dia sebenarnya? Nggak mau. Kamu pengen dia pergi selamanya. Iya. Tapi dia nggak mau pergi. Terus saya pengen dia pergi. Saya capek diikutin dia terus. Ini yang akan bikin kamu sial dan selalu ada masalah bertubi-tubi karena tindakan Shirley itu sangat bodoh sekali. Saya khawatir dengan adanya Shirley malah dia bunuh diri. Ya, ini dia ngajak saya untuk ikut dengan dia. Ini dia sekarang juga. Ngajak gimana untuk bunuh diri maksudnya? Iya, untuk ikut dengan dia. Dia dengan cara bunuh diri. Iya, Bu Hana pernah ngelakuin itu? dulu pernah, lalu disadarin oleh anak. Jadi saya ngelihat Ibu Hana harus bisa lepas dari sosok Shirley ini dengan cara banyak beribadah juga. Dan kemudian saya ngerasa sosok Shirley ini bisa dilawan dengan cara Ibu Hana sendiri. Ngebentak. Dibentak supaya bener-bener dia pergi. Bentaknya seperti usir gitu. Iya, pergi lo jauh-jauh dari hidup gue, Pergi Shirley. gitu. Oh, teriak sekencang-kencangnya deh sekarang. Bu bayangin, Bu lihat. Shirley, kamu pergi dari hidup saya. Saya udah capek diperbudak terus oleh kamu, Shirley. Pergi, saya capek, Shirley. Mbak Hana, lemparin deh ke situ. Pegang dulu, pegang dulu, pegang dulu, pegang dulu. Ibu bayangin dulu, Bu Hana bayangin dulu. Ibu lempar, usir dia. Pergi kamu dari sini. Lagi, sampai lilin itu habis. Pergi. Pergi. Nggak mungkin Saya Shirley. capek sama kamu, saya capek. Pergi. Saya udah capek dibudakin kamu. Pergi. Saya mau hidup tenang. Roy, ada suara-suara aneh loh. Iya, Iya kak. Kamu juga dengar? Dengar. Mbak Hana. Hati-hati kena kamera. Sampai puas, sampai bener-bener hilang semua dari hati kamu, bener-bener lepas semua, Mbak. Dari sini Mbak Hana. Itu dia di situ tuh. Tuh, yang rambutnya ini nih, itu dia di situ berdiri. Awas awas itu. Dia nangis. Syukurin dong. Pergi lu. Usir. Pergi dari hidup gua. Kak Roy, aku mau tanya boleh? Boleh. Itu kalau tadi kita lempar-lempar kayak gitu, si makhluk itu nggak marah sama ibu? Enggak dong, soalnya yang punya Tuh di badan. situ tuh. Karena yang punya Ada badan. sosok lagi tuh. Bukan Shirley lagi? hidup. Bukan. Bukan, yang lain. Lain. Cleansing dia. Pocong. Itu belum mati. Banyak di sini. Kak, tapi dia nggak marah gitu kak? Enggak, cuma sedih aja. Ya, majikan aku kenapa ya? Nggak mau sama aku lagi gitu. Banyak binatang di sini. Binatang mukanya manusia. Harimau. Ada di situ. Ada. Banyak di sini. Banyak ya di situ. Iya. Habisin semuanya. Ah! Pergi. Lah, yang pada di Balik ke situ situ mulu lagi. ya? Iya. Pergi. Udah cukup, Mbak. Udah cukup. Puas. Udah puas ya? Udah puas. Puas. Serem loh. Kok ketawa? Aduh, Kok ketawa kak? Iya, Ibu Hana sama Shirley udah menyatu sih sebenarnya, susah juga. Jadi
Kamu tidak akan bisa mengusir saya. Ya udah kalau nggak bisa, terserah. Saya tidak jahat dengan kamu, Roy. Kenapa kamu pengen saya pergi? Karena yang punya badan udah gak mau sama kamu. Hah? Kenapa kamu? Hah? Tidak. Apa salah saya sama kamu? Apa? Kenapa kamu gitu sih? Wah, lilin habis. Aninya bekasnya Kak. Jahat. Ayo keluarkan saya dari tubuh dia. Saya tidak akan melakukan hal yang bodoh buat Ibu Hana. Kamu takut api kan? Jauhin api itu, jauhin. Jauhin api itu. Takutan dia. Berarti dia Jauhin takut api ya, itu, Kak? Karai. Jauhin. Enggak. Jauhin. Kok dia balik lagi sih lilinnya? Roy, lilin yang Jauhin dilempar api itu. tadi balik lagi loh. Jauhin. Kita Iya. sekarang Iya, biarin. Kita harus lawan. Jauhin. Akan nak. Jauhin. Jauhin. Jauhin api itu, jauhin! Enggak. Apa salah saya sama kamu, Roy? Enggak ada. Cuma saya nggak suka aja. Saya tidak mengganggu hidup kamu, Roy. Yang punya badan udah nggak mau sama Shirley. Kamu harus tahu itu. Jauhin, Roy. Jauhin, Roy. Api itu, Roy! sini. Saya mohon, Keluar dulu dari jauhin. keluar dulu dari badannya. Tadi aku Oke, bye. Serius, bye. You sure? tadi makanya kita denger ya Kak. Ada gerak-gerak Gerak-gerak di situ. gitu. Kena nancep. Enggak sih, kena ke ujung aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak kena pakunya. Nah, Aduh. Ayo, oke. ya oke. Bah. Kok berantakan? Hah? Saya di sini. Ini Bu Hana Iya, nggak tahu nih kenapa berantakan. enggak. Ayo Bu duduk sini. Bu. Kenapa kok? Ibu Sini, Hana, Bu. silakan duduk sana. Bu duduk sini Bu. Ayo Bu. Kenapa? Ayo. Kok berantakan sih? Iya, sini Bu duduk. Atau Hanya tersisa satu lagi. Loh, kok ini ada gambar ini? Cleansing. Hati-hati kena rambut kamu. Wah, Ibu Hana tutup deh matanya. Cleansing, jangan ada lagi makhluk halus di sekitar Ibu Hana. Pergi semuanya.
Ini maksudnya supaya dia juga keluar dan lepas dari energi negatifnya Shirley ini ya. Betul sekali. Sosok kuntilanak yang selama ini ikutin dia. Iya. Sekarang dia kemana? Balik ke gedung, ke kuburan, ke tempat dia? Balik ke kuburan yang tempatnya dia sih, dan balik ke tempat asalnya. Saya sih jujur ya, ngerasain Ibu Hana juga agak-agak sedikit depresi. Iya. Depresi campur sama kerasukan, jadinya paket lengkap komplit. Jadi kayak gitu deh. Oke. Itu pemicunya ya. Awalnya depresi ya, akhirnya ke gedung tua ternyata kuburan dan ketemu dengan sosok kuntilanak namanya Shirley. Iya, betul. Itu yang kamu lihat juga ya? Iya. Orang yang depresi, orang yang lemah, nggak fokus, itu selalu gampang untuk masuk apapun itu, kuntilanak kayak genderuwo dan macam-macam. Tapi saya semenjak ketemu sama Shirley ini, jadi saya bisa ngelihat makhluk-makhluk seperti Yang itu. lain-lain jadi kelihatan. gitu. Itu kan penglihatannya dari hantu itu. Matanya dia yang dipakai ya. Iya. Ya jadi sering ngelihat gitu. Tapi sekarang udah pergi Roy. Udah kok. Lo masih ada airnya di bawah kamu nggak? Ada tuh Masa? Cuci muka lagi. Di mana? dicuci muka di sini. aja. Dikit-dikit. Jangan kena kulit panas. Biar fresh. Iya. Lo tuh kayak orang bener-bener ya itu, maksudnya depresi. Untung kamu gak deket dia loh. Kenapa kak kalau aku deket dia? Soalnya rambut kamu pemicu dan wajah kamu kayak mau digunting gitu loh. Ih, Kayak serem banget ya. Iya. Diambil langsung. Kamu ada yang mau disampaikan nggak? Kalau buat aku sih buat Ibu Hana ya. Buat Ibu Hana mungkin lebih deketin diri kepada Yang di atas. yang di atas. Lebih perkuat ibadahnya. Iya. Ya. Kedepannya gimana Bu Hana, Roy? Kedepannya Bu Hana harus berteman dengan teman-teman ibu-ibu semua gitu. Terus udah gitu senam pagi, senam kesegaran kayak gitu-gitu. Iya, iya. Kumpul-kumpul ibu-ibu, soalnya kalau nggak punya temen Ibu Hana jadinya masuk yang enggak sih, terus ketawa-tawa itu sendiri. dia. Akhirnya depresi, datang Depresi. lagi frekuensinya sama, akhirnya makhluk-makhluk itu masuk lagi. Jadi mudah masuk ya. Iya, Iya. intinya jangan pernah sendirian. Perbanyak pergaulan, perluas pergaulannya, ketemu dengan banyak orang. Ya mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik ya Ibu Hana Iya, ya. iya, Mas Bayu. Salam buat keluarga, salam Iya. anak-anak Oke, ya. baik. Jangan pernah depresi lagi Bu. Iya, iya, insya Terima Allah. kasih. Terima Selamat malam. kasih. Selamat malam. Ayo sekarang. Ya, terima kasih. Minumnya Maaf boleh ya, dibawa Bu. Ngeberantak. Iya, enggak apa-apa. Hanya diri sendiri yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu akan tersesat di hutan belantara. Yang tega menumbalkan keluarganya sendiri demi menang judi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Luken. Selamat malam, Luken. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya ingin menceritakan kisah hidup saya. Bagaimana ceritanya? Cerita hidup saya ketika saya berjudi ikan cupang. Berjudi ikan cupang. Anda sering melakukan itu? Iya, siap. Oke, bagaimana kronologinya saat melakukan itu? Kronologinya adalah membantu perekonomian orang tua saya. Oke. Waktu itu saya main ikan cupang itu di rumah teman saya. Waktu itu saya main ikan cupang itu di rumah teman saya. Ketika itu saya kalah terus dan saya akhirnya berantem dengan teman saya. Apakah ada kekurangan di ikan cupang saya? Apa dia itu mempunyai kelebihan yang unggul dari ikan cupang saya? Akhirnya saya langsung pergi ritual ke suatu daerah timur untuk membuat ikan cupang saya itu lebih
baik lagi dan menang. Ritualnya seperti minum air kelapa dan mandi kembang. Dan ketika itu saya dikasih cincin dari orang pintar itu. Cincin itu akan saya masukin ke dalam air ikan cupang itu supaya dia itu lebih kuat untuk menang mengalahkan cupang-cupang lainnya. Jadi diadu cupangnya. Iya. Untungnya apa ya? Iya, untung. Untungnya membantu perekonomian orang tua saya. Gimana cara ya? Apa hubungannya? Dapat uang gitu? Kalau menang? Kalau menang kan kita judi cupang itu kan di suatu rumah teman saya. Dan ketika itu saya letakkan ikan cupang saya di situ dan teman saya menunggu di situ. Saya langsung ke belakang untuk betapa dan bersembah biar ikan saya itu menang. Dan akhirnya saya balik lagi ke suatu tempat itu di suatu judi. Saya masukin cincin itu ke dalam air ikan cupang itu biar menang. Jadi ritual dulu dilakukan. Ritual dulu dilakukan. Habis itu menang. Iya, menang. Itu maaf Kak. Silakan. Kalau menang itu hadiahnya itu banyak banget gitu. Hadiahnya Nilainya. banyak banget berupa uang Berapa? 2 juta. Sekali menang. Iya. Kenapa nggak ikut lomba cupang hias aja? Iya, lebih halal gitu ya Kak. Karena itu salah satunya untuk saya membantu perekonomian orang tua saya. Jadi cara lebih cepat gitu, lebih gampang. cepat, lebih Tambah lagi gampang. dengan ritual. Iya. Oke. Nggak pernah ada yang tahu tuh kalau cupangnya menang terus gitu. Jangan-jangan nih pakai apa gitu, ritual atau sosok gaib. Tidak pernah. Karena kan kita mainnya sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kan saya ketika masukin ikan cupang itu suatu alat yang memampu ikan cupang saya itu, saya kan ke belakang untuk izin ke toilet. Jadi nggak tahu saya. Jadi nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu kalau misalnya ikan cupang itu menang terus. Panjul. Lu sok ngelawan gua. Lu tahu ikan gua paling hebat di kampung ini. Malah gua belinya mahal-mahal lagi. Ikan. Si Panjul lama banget sih. Woi bro, pintu lu nggak dikunci apa? Iya gua lupa gara-gara ikan. Untung gua yang masuk, bukan orang lain. Wis, Nih ikan gua nih, jagoan nggak pernah dikalahin. ini mah ikan hias, Jul. Ngeremehin. Nih, Serius? udah, ayo, Nah, ayo. udah gua kalau gitu ambil tempatnya dulu ya. Ya udah jangan lama-lama. Oke. Jul. Pasti kali ini lu kalah. Yuk. Lo lihat nih. Ya. Ayo. Wah, Ya elah gitu aja udah cemen. Katanya ikan lu juara. waduh kawan. Biasanya menang nih. Wah, parah Mana nih. ikan lu? Ah, lu curang kali nih. Curang gimana sih? Lu kalau udah kalah aja. Biasanya gua selalu menang. Dasar ikan lu aja. Lu biasa pakai pegangan tojimat ya? Atau aja lu? Pegangan apaan? Gua murni. Mana pukulan lu? Mana? Aduh. Gitu aja lu cemen. Mending lu balik lu sana. Awas lu ya. Udah kalah nggak terima. Awas. Panjul. Ya jelas lah ikan lu kalah. Orang gua udah pakai ajian. Lo gini caranya gua bisa kaya. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Menghilangkan roh-roh yang ada mengikut saya. Ketika saya arwahkan, saya masih ada arwah yang mengikuti saya. Terus ketika saya main itu,
saya menang terus kan, arwah itu terus mengikuti saya. Untuk saya masuk ke sini, saya ingin menyembuhkan diri saya untuk hilang dari roh-roh itu. Jadi saat Anda melakukan ritual supaya adu cupangnya menang, itu ada sosok gaib yang Mengikuti saya. Ada arwah yang selalu Arwah yang mengikuti. Kenapa Sampai sekarang? Iya, kenapa duduk saya seperti ini? Karena ada yang mengikuti di belakang saya. Arwah apa itu? Sosok makhluk gaib yang besar gede. Gede. Iya. Oh. Pernah lihat ya? Baik, mudah-mudahan malam hari ini sosok itu bisa menghilang dari hidupnya Mas Luken ya. Iya. Oke, Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Luken, terlahir tanggal 22 November 1993 dengan nomor rumah 19. Sosok yang sangat ambisius dan sangat melihat materi dari apapun. Dari mata batin saya melihat, Luken mengalami depresi karena sulitnya mencari uang. Ia memilih jalan yang salah agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Adanya perjanjian gaib yang saya lihat. Uang yang didapat dengan cara yang tidak baik bisa mencelakai dirinya maupun orang terdekat. Saya melihat sosok laki-laki hitam dan besar. Sangat mengerikan sekali. Saya takut melihatnya. Hitam, besar, dan berbulu. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Luken. Tanggal 22 bulan 11 1993 dengan nomor rumah 19. Mas Luken ini sering adu cupang. Iya. Supaya menang untuk membantu perekonomian, karena sekali menang dapat uang 2 juta, maka melakukan ritual gaib. Ya, dan setelah itu memang sering menang. Tapi ada sosok arwah yang selalu mengikuti. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa menghilangkan sosok arwah yang sering mengikuti. Iya. Saya berbicara tentang Luken, saya ngelihat nih ya, dalam mata batin saya ada sosok teman yang terkorbankan karena adu cupang, terus kayak ribut-ribut gitu loh. Jadi ada temen yang jadi korban? Iya, sempat ada kayak pemukulan atau sesuatu ini yang dilakukan oleh dia dan temannya karena ada selisih paham atau menang curang atau seperti apa. Saya nggak ngerti kalau adu cupang tuh aturannya seperti apa ya. Saya agak kurang mudeng dengan itu. Tapi yang saya lihat dalam mata batin saya adalah Luken ini dengan temannya sempat ada bentrok fisik. Apakah betul? Ya, betul. Kronologis ceritanya seperti apa itu? Ceritanya adalah ketika saya main di situ, di rumah teman saya itu kan sama teman saya sedang melakukan judi cupang itu. Terus saya taruh ikan cupang itu di situ dan mereka taruh juga ikan cupangnya di situ. Habis itu saya ke toilet untuk bertapa dan biar ikan cupang ini lebih kuat lagi. Ketika saya balik kembali dan ikan cupang itu menang, terus teman saya tidak terima. Kenapa sih selalu menang terus? Akhirnya saya ribut lah dengan teman saya itu. Di situ teman saya tidak terima karena ikan cupang yang selalu menang terus. Apakah ada makhluk gaib yang ada di ikan cupang itu? Seperti itulah jadi kronologis. Tapi dia nggak pernah ngeliat. Dia tidak pernah Hanya melihat. curiga. Ada yang curiga. Dan Anda nggak terima. Nggak terima. Padahal yang dicurigai benar ya. Curigai benar. Iya ya, yang dicurigain bener kan sebenarnya. Kenapa kamu nggak terima? Karena agar dia itu tertipu daya. Jadi itu saya benar-benar main ikan cupang itu dengan jujur. Tidak ada main gelap-gelapan. Dan kalau tidak main belak-belakan, tapi main secara jujur. Lah, kalau kamu main Tapi itu nggak dengan Gaib. apa namanya gaib, Dengan bukannya- ritual. Ritual bukannya itu tidak jujur juga ya?
hal yang sama bukan dengan tidak jujur yang dimaksud dengan kamu dan melakukan ritual gaib? Mungkin dia udah Bukankah gelap mata begitu? ya. Yang dia pikir mungkin yang penting menang gitu, Roy. Iya. Yang dimaksud dengan kejujuran kamu di sini yang mana kalau kamu bermain gaib tapi kamu bilang tidak secara jujur lo kan terjadinya pertengkaran lagi. Iya, akhir sampai adu fisik. Adu fisik. Dia gimana kondisinya? Kondisinya ya mama memar sih. Karena benar-benar fight. Berantem. Iya, Ribut gara-gara cupang. gara-gara ikan cupang. Karena kan ikan cupang itu kalau misalnya ada yang menang, itu mendapatkan penghargaan seperti uang. Uang itu iya 2 juta di nampan itu. Saya sih sedih ya karena bagi saya semua hewan itu Harus dilindungi. harus dilindungi dan tidak boleh diadu. Dan adu cupang menurut saya tuh aku nggak tahu ini di Indonesia legal or illegal. It's ya. illegal. It's illegal ya. Jadi ketika itu menjadi satu hobi, Iya. ya apalagi ada judinya, ada uangnya, ya itu menjadikan jadi agak ilegal, jadi kurang oke. Gitu. Itu sih sebenarnya yang mau saya sampaikan juga. Nah di sini tuh Mas Lukan juga selain melakukan adu cupang, dia ternyata mainnya gaibnya serem-serem ya. Itu dia. Iya. Belajar Serem dari mana banget. ya? Pakai ritual-ritual gitu. Belajar dari Kemana orang Anda pintar. Kak, maaf nih Kak. Ya. Kayak tatapannya beda ya. Tajam banget gitu. Iya. Tuh. Dari matanya Kak. Iya, berubah ya. Ada ritual-ritual khusus sebelum bermain adu cupang nggak? Iya, lihatnya. Iya, lihatnya beda. Cara dia ngeliat tuh kayak cari musuh. Iya. Karena ketakutan dan ditutupin, akhirnya dia coba untuk nyerang. Rasa insecure. Iya benar. Ini saya gambar satu kepala retak isinya, terus ada otaknya yang keluar juga, dan banyak darah. Wah, sebenarnya serem juga ya Mas Lukan. Ternyata di balik permainan adu cupangnya ternyata tuh ada banyak macam makhluk halusnya juga untuk memenangkan. Dan saya ngerasa juga ada tumbal yang ditumbalkan. Saya ngelihat kakak kamu jadi tumbal ya. Iya. Kok tega ya? Sadar nggak itu kakak kamu? Kayak demi uang 2 juta, ngorbanin kakak sendiri. Menurut saya sih itu nggak make sense sih. Kayak kasihan gitu loh. Kan mau membantu perekonomian keluarga, tapi kamu ngorbanin keluarga sendiri. Tapi itu sadar nggak Mas kalau kamu jadiin kakak kamu tumbal? Sadar nggak? Sadar. Sadar. Makanya saya ingin menghilangkan makhluk yang ada mengikuti saya itu. Takutnya ada tumbal selanjutnya. Kakaknya sekarang gimana, Roy? Saya lihat kakaknya sih belum mengetahui secara langsung, tapi kakaknya itu ditumbalin tapi celaka gitu, tapi masih hidup. Ya kan? Iya. Dan bisa ada tumbal lagi yang lain. Masih ada tumbal lagi yang lain. Jadi kakak kamu sebenarnya ini entah kenapa ya kakak kamu tuh kayak di kursi roda ya. Iya. Jadi sebenarnya kayak ada dia kayak disabilitas, disable. Jadi dia entah kenapa serangan gara-gara gaib, terus tiba-tiba dia duduk kursi roda aja. Seperti lumpuh gitu. Iya. Nah di sini untuk adu cupang lagi butuh korban yang baru. Siapapun bisa jadi korban. Di balik polosnya tampang Lukan ini yang saya lihat dalam sekali karakternya dan bisa membuat orang jadi serem. Lukan. Sadar gak sih? Cincin dan ritualnya itu masih terus dipakai, menggunakan cincin, merek kelapa gitu masih sering dilakukan. Untuk hari-hari ini saya udah tidak lagi melakukan. Takutnya ada tumbal lagi selanjutnya. Takutnya saya ada sih, Bang. tumbal lagi selanjutnya. Itu kamu sadar? Tapi baru kakak kamu yang jadi tumbal ya? Iya.
baru kakaknya, tapi akan ada korban lagi menyusul nanti. Ada perjanjian jumlah tumbalnya berapa gitu? Saya tidak mengetahui kalau misalnya ada tumbal selanjutnya. Ada berapapun itu saya tidak tahu. Tiba-tiba orang itu akan sakit dan meninggal. Jadi kakak kamu sekarang ada di kursi roda itu gara-gara ditumbalkan? Iya, Dan masih ada kemungkinan tumbal berikutnya? kemungkinan mungkin ada. Nggak tahu berapa jumlahnya? Tidak tahu. Karena tumbal itu akan tiba-tiba. Ini rambutnya panjang. Kayak nenek-nenek ya. Otaknya tuh sampai keluar gitu, ini siapa Roy? Apa? Dan ada di mana ini? Ini sosok kayak yang ngikutin dia kah? Iya, sosok yang ikuti di. Iya, kayak nenek-nenek ya. Iya kayak nenek-nenek. Ya dia bilang katanya sering diikutin sejak ngelakuin ritual ini. Dan makanya dia duduknya seperti itu karena di belakangnya katanya ada sosok gaib yang ada di bahunya. Iya, saya ngerasa ada sosok gaib di belakang dirinya Mas Luken. Dan ya parah sih menurut saya. Sekarang datang kemari ingin lepas semuanya baik gitu. Tapi saya lihat masih ada ganjelan-ganjelan sih sebenarnya yang masih harus digali lebih dalam. Luken sebenarnya masih kayak masih tertarik lah untuk adu cupang gitu. Oh, Kayak masih ada pengen gitu loh, masih penasaran ya mau menang gitu. padahal dia tahu ini awalnya semua dari adu cupang, Iya. akhirnya sampai ke sini. Tapi dia mau hilangin cuman konsekuensi diikutinnya. Iya betul, tapi nggak masih mau main berubah. ya. Heeh. Masih mau adu cupang. Iya. Kamu mau megang nggak di bahunya? Bener nggak? Beda. Eh, Sini ya kak. Kok kamu tiba-tiba melotot gitu? Kenapa tadi? hati. Oh dia nggak suka disentuh berarti ya udah deh. Pegang lagi ya. Yaudah, Kenapa ya? Zara kembali aja. Kenapa dia kayak nggak suka gitu? Nggak tahu, dia memang agak antipati dengan orang. Masukkan bahwa sesuatu hari ini yang bisa saya lihat. Dari tatapan tajamnya, saya merasa ada sesuatu yang dibawa dan disembunyikan. Apa betul? Betul. Oke. Kalau misalnya bawa sesuatu, kamu mau dia ngeluarin Iya. di sini bisa dikeluarin nggak? Bisa. Silakan, boleh diambil, Ron. Boleh. Silakan diambil. Itu Kak Roy, kenapa ya? Kok pas dipegang sama aku dia kayak Berontak. nggak mau gitu, nggak mau dipegang, berontak. Iya, karena aku ngerasa lu kan juga dipengaruhi oleh sosok-sosok gaib ya. Jadi kalau disentuh orang lain juga belum tentu mau. Makanya kita tadi lihat melakukan eksperimen. Kalau disentuh sama kamu bakalan respon apa enggak. Ternyata nggak mau. Nggak suka ada. Beda. Rasanya apa pas kamu megang? Panas sih. Panas di bagian situ. Kayak ada apa gitu di matanya. Hah? Ikan cupang. Itu apa yang satunya? Air kelapa ya? Iya. Itu cincin. Ini saya pastikan tidak ada hewan yang terluka di sini dan saya sangat apa ya? Bukan mengharamkan apa sih yang bahasa saya tuh nggak suka dengan hewan yang tersakiti oleh karena ini kan saya vegetarian kan. Jadi Iya. my point is nggak ada hewan yang tersakiti lah ya, mudah-mudahan di sini. Iya, jangan Saya sampai. pastikan ini semua aman dan tidak ada hewan yang terluka karena saya cinta dengan banyak binatang. Iya, Semua setahu hewan. saya, kalau sampai adu cupang itu kadang-kadang sampai ikannya Putus tuh, ya? bisa sampai luka berdarah, kadang-kadang sampai akhirnya Iya. diadu, bener-bener Oh diadu. diadu ya. Padahal kan bisa ada lomba lain, lomba cupang Iya. hias, Apa? lomba cupang hias. Cupang hias ya. Iya. Ini hias bukan? Ini bisa ikutan karena bagus. Oke, ritualnya
menggunakan air kelapa dan juga cincin. Iya. Itu kalau menang 2 juta tuh berarti sampai mati gitu lawannya. Iya. Sampai mati. Aduh, saya paling sedih lihat binatang meninggal, mati. Demi mendapatkan uang 2 juta. Demi uang 2 Kasian. juta mengorbankan satu ekor ikan cupang. Ini cupangnya kasian banget. Pas diceburin air ke tangan kamu, dia jadi kayak mabok dong ya. Karena kan tangan kamu ada air kelapanya. Itu kayak masuk, ada kekuatan, ada sosok gaib masuk ke situ ke dalam ikan cupangnya gitu. Iya ya. Jadi nih ikan cupangnya sebenarnya kalau manusia dia seperti kesurupan. Jadi ikan cupangnya diadu dan digerakkan oleh sosok gaib berarti. Why? Kenapa? Aku saya bayangin kalau sampai diadu No, kasihan. you're not. You twist your words. Tell me, sharing to me, share. Oh, that's... Saya sih jujur ya mas, masukan liat ginian tuh sedih gitu. Nggak pengen juga ada korban yang mati gitu. Walaupun itu ikan ya, tapi saya Iya tetap aja ini ada nyawanya loh. saya peduli terhadap semua makhluk hidup, apalagi saya pecinta binatang. Jadi ya saya kurang setuju sih dengan ini. Udah berapa cupang yang tewas di tangan kamu akibat judi? 20-an. 20-an. Jadi tuh kamu udah ngasilin berapa duit? 10? Iya, bisa lebih. 20? Iya. 20 juta? 20 juta. Dari hasil cupang, adu cupang bisa ngasilin segitu ya. Tapi banyak korban yang Iya. tewas akibat diadu ikannya. Apa nggak sebaiknya cari yang lain, Mas Lukan? Alternatif yang baik itu. Alternatif yang baik. Alternatif yang baik. Yang baik. Alternatif yang baik tuh maksudnya? Alternatif baik yang buat gampang untuk cari uang ya seperti itu. Tapi kan caranya menyakiti hewan seperti itu, adu cupang gitu. Kan sedih, kasihan. Iya. Itu setelah kamu kasih cincin dimasukin ke dalam air, itu terus diapain? Berapa lama udah bisa diadu ini ikan? Cuma 5 menit doang. 5 menit. Berarti 5 dari menit. cincin itu keluar sosok gaib yang langsung ada di situ ya. Iya, Jadi ngegerakin ikannya. iya. Duh, saya tetap nih saya ngerasa nggak nyaman. Maksudnya kayak nggak tega gitu ya. Iya. Saya juga ngeliat tuh pasukan diikuti oleh sosok-sosok gaib seperti kayak itu semacam kayak hantu perempuan dengan rambut yang panjang, kemudian otaknya sampai keluar-keluar gitu. Aku sih nggak nyadar sebenarnya ritual apa aja dipelajarin nih masukan sebenarnya kalau saya bongkar rahasianya. Ritual adu cupang, ritual supaya dapat uang dadakan. Banyak yang lain-lain. Ini salah satunya gitu. Udah Ya, Mas. menang cupang terus beli cupang lagi kan? Iya. Diadu lagi sampai segitunya. Diisi lagi, diadu lagi gitu. Diisi lagi, diadu lagi, dapat duit lagi. Dan yang ngegerakin dia, Roy. Iya. Kamu gambar. Itu kayak sosok makhluk halus tuh kayak bisikin. Beli lagi. Aduh. Di kupingnya dia. Gak pernah ada yang tahu ya, ngingetin, ngasih tahu ini komentar apa keluarga. Udah berkeluarga belum? Belum. Single. Single. Orang tua tahu kalau misalnya Mas Lukan ngasih uang itu dari cupang. Tidak tahu. Karena kan saya main cupangnya
diam-diam, tidak tahu keluarga. Tiba-tiba tahu aja uang datang. Kalau mereka tahu uang yang dikasih ke mereka adalah hasil adu cupang, menurut Mas Lukan gimana kira-kira perasaan mereka? Pasti kecewa. Hah? Kecewa. Tahu Pasti padahal. kecewa. Kalau mereka tahu. Kalau tidak tahu, mereka tidak kecewa. Kalau mereka tahu pasti kecewa. Kalau mereka nggak tahu pasti nggak kecewa. Oke. Sosok hantu itu bisa lepas dari dia, Roy. Sosok hantunya bisa lepas dari Mas Lukan sih. Masih ada di sini ya? Di dalam jiwanya, di dalam matanya, merasuk jadi satu sih. Pastinya cara dia ngeliat tuh gitu loh dari tadi. Iya. Cara dia melihat tuh judes banget dan apa ya, kayak mau nerkam orang Iya, gitu. kayak nyari mangsa Kak Roy, gitu. dari tadi tuh dia tuh ngeliatin aku terus. Makanya dari tadi tatapannya tajam banget. Terus ngeliatin aku terus. Katin Sarah terus ya. Ngeliatin Zara terus. Serem banget. Kamu mau apa dari dia? Kenapa kamu ngeliatin dia? Dia kan gak ada masalah sama kamu. Bukan. Kenapa? Kamu ngelihat apa? Dia itu seorang yang cantik, orang yang bagus. Mau dijadiin tumbal juga? Aduh. Saya mau dijadiin tumbal gitu. Saya tidak bisa jawab, karena itu ada di belakang saya. Sebentar, Roy. Emang bener gara-gara di belakang dia yang ngeliatin ke Zara atau sebenarnya dari sendiri nih? Cuma nyalahin ada sosok di belakang. Dari dia sendiri sih, ada rasa nafsu di diri dia, bukan. Selain daripada adu cupang, dia juga punya hasrat terhadap orientasi yang bentuknya wanita. Seperti itu. Tapi cupangnya ini didoa-doain, apakah menggunakan menyan juga? Iya, Dan menyannya, dan ikannya di atas menyan. iya. Saya minta menyan dong. Ditaruh. Dikasih asap menyan yang dibakar gitu. Bedanya apa before dan after? Oke, ini kita mau informasiin juga buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kalau misalnya ada ikan cupang dipelihara di rumah, jangan pernah diadu seperti ini. Karena kasihan, ini makhluk bernyawa, apalagi sampai diadu. Iya. Itu ya Adu cupang kasihan nih. apapun alasannya. Apapun alasannya tuh saya kurang setuju ya. Karena kasihan gitu loh. Demi kepuasan materi manusianya tersebut mereka mati sia-sia. Lagi ada judi di situ, jelas-jelas ini ilegal. Kasihan kalau diadu gitu, kan sampai luka-luka, Biasanya kan ada yang kata dia kan ada yang mati ya. sampai mati. Ada yang sampai mati. Dan saya ingin tahu kepribadian yang lain dari Mas Lukan ini. Apakah dipancing dengan cara dupa dapat hadirkan makhluk halus tersebut atau tidak? Jadi kamu mau mancing sosok yang kamu gambar itu biar datang ke sini. Ya. Tapi dari tatapannya dia sudah datang sih makhluk halus tersebut. Tapi entah kenapa ya, saya ngerasa masih ditahan seperti itu. Oke. Nonton jangan ada yang bengong ya. Ini agak serem loh. Oke. Mas Lukan, kita Roy coba untuk berkomunikasi sama sosok perempuan yang selama ini ngikutin. Kalau misalnya emang udah terasa masuk, jangan ditahan, biar bisa komunikasi dengan makhluk itu dan bisa kita minta untuk pergi baik-baik. Iya. Saya minta Priko. Kain hitam.
Itu ikannya ngedeketin terus ke arah menyanyi, Roy. Iya, kok ikannya bisa ngedeketin ke arah menyan ya? Saya tutup, Roy. Siapapun yang ada di dalam tubuh anak ini, coba untuk keluar dan saya ingin bertanya-tanya. Keluar kamu. Aduh. Tuh. Dia bingung tuh ikannya. Semoga kamu baik-baik aja. Oh my god. Dia malah Roy, pakai. dia kenapa, Roy? Kita nggak boleh panik, Sarah. Aduh. Itu kenapa nyerama ke aku, Kak Roy? Saya gak tahu kenapa dia bisa tiba-tiba orientasi sih, ya seperti Kenapa naburinnya ke Zahra gitu, terus ngejar-ngejar. Iya, jadi Zahra tuh punya daya pikat dan dia punya orientasi sendiri gitu loh tentang wanita seperti itu. Jadi yang saya maksud adalah dia tuh punya orientasi dengan wanita yang berambut panjang dan hitam seperti itu. Dan makanya dia tertarik dan ngejar Zahra. Iya, itu yang saya rasain. Ini dari cleansing seperti ini udah lepas, Roy. Sebenarnya belum sepenuhnya. Masih ada Masih ada. sosok perempuan itu ya. Iya. Aku mau nyelamatin ikan cupangnya. Akan aku lepas. Ikan cupang hidupnya di air mana ya? Dia air tawar. Oke. Nanti kita lepas di alam bebas di air tawar ya. Lu kan sadar nggak pas nabur-naburin itu ke apa ngejar-ngejar aku? Saya tidak sadar. Kasian loh, dia nggak salah apa-apa si Zahra. Jadi ketakutan loh dia. Masukan bener-bener nggak sadar. Kamu tuh harusnya bener-bener bukan tobat ya. Saya bukan seorang pemuka agama atau yang suciawan apalah ya. Cuma kalau lihat kamu begini, perempuan semua pada takut. Jujur gitu loh. Ya iyalah pasti takut loh. Punya suami itu kan adu cupang. Kedua tiba-tiba kayak ada orientasi yang sangat menerkam tiba-tiba gitu. Kan orang jadi mikir ya. Iya. Jadi nggak simpatik jadi orang nggak mau. Orang jadi nggak nyaman. tidak simpatik sama Mas Luken. Mas Lukennya sendiri ini nggak tahu gitu kapan harus stop.
Kalau menurut aku stop dari sekarang. Dari yang sekarang ini nih, kita ketemu hari ini, udah nggak ada lagi adu-adu cupang lagi. Tapi saya nggak yakin kalau di rumahnya masih ada sih. Saya tuh ngerasa Masih ada ya? dari penciuman saya masih ngelihat di rumahnya masih banyak dan banyak yang ritual. Ada sesuatu yang disembunyiin di sana. Masih ada cupang lain di rumah ya, Mas? Tidak ada. Yakin cuma satu ini? Yakin. Oh, bohong. Masih ada yang lain, baik. Masih ada ya? Saya masih ngerasa ada yang lain sih. Ini berarti cincin ini harus diapain, Roy? Biar kalaupun ada cupang di rumah, biar nggak bisa diadu lagi dengan menggunakan sosok gaib ini. Kita harus sita. Harus disita. Di sini kita kan nggak setengah-setengah ya, baik. Kita selalu berhadapan dengan orang yang beraneka ragam. Nah, kali ini Ya. saya akan meng-cleansing Lucan dengan air. Tapi masalahnya, aku copot dulu kliponnya deh. Sama Dilepas dulu ini. jamnya. Jam dulu dilepas, ini dulu dilepas. Kamu sementara ngomong pakai ini ya. Bu Zara, hati-hati deh. Gue ngeri. Mas lu kan benar-benar udah rela untuk di cleansing ya? Iya, saya rela untuk menghilangkan itu dari kehidupan saya. Saya tidak ingin lagi untuk tumbal selanjutnya. Saudara saya, teman-teman dekat saya, seperti itu. Oke, kalau gitu kita lakuin proses cleansing ya, kita selesain. Kalau ini cupangnya, Bayu akan ngapain dengan cupangnya? Saya, Kalau misalnya ini disita gitu. ini harus kita lepas sih. Lepas ya? Di Lepas. air tawar kan? Iya, ke air tawar. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Tapi tuh saya penasaran sama Lucan ini, dia agak berbohong di situ. Oh, ada bagian yang dia sembunyiin lagi. Di rumahnya, di lokasinya itu saya ngerasa masih banyak yang belum terungkap sih. Oke, ini diapain, Roy? Saya lagi menunggu air dan kain hitam juga. Oke, ada kain hitam. Oh, itu ada ya? Oke, that's good. Jadi kalau di cleansing, dia nggak akan lagi dengar bisikan-bisikan sosok gaib perempuan itu, Roy. Mudah-mudahan sih nggak denger. Tapi saya tidak bisa menjamin apapun. Oke. Kamu duduk situ deh. Dulu ini. Buka baju ya. Sampai semuanya akan kita blur. Taruh di meja aja. Duduk deh. Luntur loh semua ilmunya. Habis semua. Semuanya luntur tuh. Lepas keluar dari dia semua. Keluar semuanya. Berantakan dan keluar. Masukkan. Masukkan. Oke, Mas Lu kan? Pakai itu aja. Saya punya pesan ya, masukkan. Tolong semua ikan yang kamu punya dilepasin ke air tawar. Iya. Terus kalau misalnya bisa lagi, kamu beli ikan-ikan
yang lele segala macam, lepasin ke sungai. Selamatin ikan-ikan tersebut untuk di alam bebas. Ikan lele yang mau dimakan sama orang, kau beli tuh seember. Jadi balikin ke habitatnya gitu ya. Balikin ke habitatnya. Biar mereka bebas gitu, bisa berakar, beranak pinak dengan bebasnya juga. Dan mereka juga bisa hidup tenang. Dan kau melakukan satu karma baik lagi, membebaskan hewan. Iya. Apalagi kayak kepiting kadang diikat loh. Iya benar. Kasihan loh kalau saya di market harus digunting dan kamu kedinginan. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya masih ada juga ikan cupang, mungkin kalau mau ikut lomba, diadu lomba cupang hias aja. Jangan diaduk seperti ini, kan kasihan. Oke. Oke. Ada yang mau disampaikan Zara? Biar tadi kan ada rasa penasaran. Kalau buat aku, buat si masnya, kalau mau dapetin uang itu yang carinya yang secara halal aja. Gak usah ikut-ikutan judi, apalagi adu-adu cupang. Misalnya ditanya nih, saya kan baca pikiran dia. Kau mau nggak kawin sama dia? Kok pertanyaan gitu, Kak Roy? Karena pikiran dia seperti itu. Zara pasti nggak mau lah ya. Belum tahu. Iya. No way. No. Pikirannya dia, Dia mau. dianya dia atau ada Si Lukan ini saya baca pikirannya. Lihat Zahra tuh sebagai sosok yang diidam-idamkan gitu. Untuk jadi istrinya Ya, gitu. satu prototype yang ya seperti itu gitu prototype-nya gitu. Kaki suka cupang, adu cupang, judi. Ya. Ntar dikasih. Nggak mungkin, iya. Kak Roy. Itu dia. Baiklah, Terakhir yang mau disampaikan, Roy. nggak ada itu aja. Terima kasih. Baik, Mas Lukan. Iya, baik. Ini cupangnya kami simpan, kami sita dan akan kami lepas. Ya. Baik. Cincin akan disita, Roy. Akan sita semuanya. Baju nggak kami sita, tinggal dibawa. Iya. Ya. Kasih. Terima kasih. Selamat malam, Mas Lukan. Iya, sama. Akan dibawa. Hati-hati, pakai hitam. Jamnya dibawa. Terima kasih, Pak Roy. Iya, terima kasih, malam. terima kasih. Perbaikilah dalam mencari rezeki. Walaupun hasilnya sedikit, tapi bila didapat dengan jalan yang benar, rasa bersyukur akan didapat. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Hana dan Lukan. Hana memiliki teman sesosok jin bernama Shirley. Ternyata dia adalah kuntilanak yang selama ini nempel di tubuhnya. Sementara Lukan, dia sering judi adu cupang yang justru menggunakan ritual gaib supaya mendapatkan kemenangan. Gimana, Ron? Tanggapan Hana dan Lukan? Kalau Lukan itu kan masih muda ya, jadi harusnya dia masih bisa mencari peluang bisnis yang baru dengan tidak ngadu cupang. Ya. Sepertinya seperti itu. Kalau dia udah terbiasa dengan judi, dia bisa melakukan judi yang lain. Jadi online, judi apa dan segala macam. Nanti malah macam-macam kesana ya. Iya, nah yang sosok Hana adalah sosok yang sangat kasihan sih. Dia itu udah diikutin tapi juga diikutin hantu tapi juga nggak bisa hidup tenang. Iya, karena selalu akhirnya dipengaruhi. Iya, selalu Kesusahan dipengaruhi. pikirannya. Zara, gimana tanggapan kamu mengenai Hana dan Lukan? Sama aja sih semuanya itu balik lagi lebih mendekati kepada yang di atas. Terus kayak Mas Luken ya, cari rezeki yang halal-halal aja. Gak usah ikut-ikutan, apalagi adu cupangnya itu pakai apa tadi? Pakai ritual. Ritual gitu-gitu. Sekian tayangan ini. Surman mana Lukan sama Hana? Kayak Luken deh. Lebih serem Lukan. Iya, tadi kan Kenapa? soalnya sampai ngejar Zahra. Tapi kamu tadi dilempar pakai Bu Suci, kena nggak? Nggak. Kena sih tadi. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Oke.
Baik, Zara, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, Ya, Kak. Mudah-mudahan sukses ke depannya untuk Amin. Zara Zaini. Makasih Kak. Bro Kiyoshi, terima kasih. Thank you, Penjelasan terima kasih. pencerahan di malam hari buat kita semua. Pemirsa, kebahagiaan bukan tentang mendapatkan apapun yang kita harapkan. Kebahagiaan adalah mensyukuri semua yang kita dapatkan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.